Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. Para ikhwah wa akhwati fillah, majlis subuh Masjid Al-Maghfirah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ghufran sampai lupa. Setelah saking alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang terbaik yang Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah membimbing untuk istiqamah melakukan amalan-amalan yang saleh. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak semoga Rasulullah memperjuangkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi, asy-syafa'ah, syafaat itu lil kabair li ahli ummati. Kata Nabi, syafaatku itu disiapkan kepada umatku yang mereka masih melakukan dosa-dosa besar. Makanya ada 5 perkara yang memang itu khusus hanya untuk Rasulullah dan tidak pernah diberikan kepada Nabi yang lain. Jadi ada 5 hal yang memang itu khusus hanya untuk Rasulullah dan tidak diberikan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Apa yang 5 hal itu? Salah satunya syafaat yang itu memang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini enggak kelihatan. Jadi ada 5 hal keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi yang lain. Salah satunya kata Nabi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Nabi Muhammad, ada 5 hal atau ada 5 perkara yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Makanya perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya, kalau Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kalau nabi yang lain itu dikhususkan hanya untuk kepada kaum. Perbedaannya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kafatan linnas, untuk seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi yang lain itu dikhususkan hanya untuk kaumnya. Dan karena Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, maka Allah berikan 5 hal yang itu khusus hanya kepada Rasulullah, yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya.
Yang pertama apa kata Nabi? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi Muhammad yang pertama, aku diberikan perkara yang pertama, musuh-musuhku kata Rasulullah diberikan rasa takut jarak perjalanan 1 bulan. Jadi musuh Nabi Muhammad itu diberikan ketakutan kepada Nabi Muhammad perjalanan panjang kurang lebih selama satu bulan. Bahkan ucapan Nabi Muhammad pun walaupun orang itu tidak percaya pada Nabi, uniknya orang Arab tidak percaya kepada kerasulan dan kenabian Muhammad, tapi ketika ucapannya yang keluar dari lisan Nabi itu benar-benar ditakuti. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab itu kan punya 4 anak laki-laki. Yang satu kemudian menjadi musuh, yang itu adalah mantan suami dari putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Apa? Ketika Ruqayyah sudah memilih mengikuti agama bapaknya Nabi Muhammad, maka kemudian anaknya Abu Lahab itu tidak mau mengikuti, maka diceraikan di depan umum sampai kemudian meludah di depan Rasulullah dan menghinakan putri beliau di depan para teman-teman kekafirannya. Apa kata Rasulullah? Doanya hanya singkat, ya Allah kirimlah di antara anjing-anjingmu ya Allah. Akhirnya ucapan ini padahal Abu Lahab itu enggak percaya kepada Nabi. Doa ini Pak yang menjadikan Abu Lahab itu was-was banget. Bahkan sampai ketika anaknya ini mau melakukan safar perjalanan jauh untuk berdagang, apa pesan dia? Tolong jaga anakku. Jangan sampai nanti anakku tidur di pinggir ketika kalian sedang istirahat. Tolong dijaga, taruh di tengah-tengah, yang sebagian yang lain harus ada yang menjaga. Kan unik. Didustakan, gak percaya, tapi ucapannya ditakuti. Gak masuk akal. Sama juga di awal-awal Islam itu. Nabi Muhammad itu difitnah, dituduh dan sebagainya, tapi orang nitip uang pada beliau. Ya mirip kayak kita loh. Kita tuh kan gak suka dengan bank. Tapi transfer lewat bank, nabung lewat bank. Ini unik ya Pak. Jadi Nabi Muhammad itu sampai sebagainya. Makanya kemudian puncaknya benar doa Rasulullah itu nyata ketika anaknya Abu Lahab yang akhirnya mati di tengah-tengah kafilah dagang itu sampai lepas antara kepala dengan badannya karena ada serigala yang menggigit, dan itu hanya menggigit anaknya Abu Lahab saja, sedangkan yang lain itu enggak ada yang digigit Pak. Dan ini bagian dari keutamaan Rasulullah. Musuh itu dibikin takut walaupun enggak percaya dengan Nabi, tapi kalau Rasulullah sudah yang mengucapkan, maka musuh dan dibikin takut oleh Allah. Yang kedua, waju'lat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu as-salatu falyusalli. Yang kedua kata Nabi, keutamaanku dan juga diberikan kepada umatku, Allah jadikan bumi ini tempat sujud. Dan bumi ini tahur, tempat yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Dimanapun kata Nabi, kalian mendapati waktunya salat, falyusalli, maka silahkan salat. Sedangkan yang sebelumnya, kepada kaum-kaum Nabi yang sebelumnya, tidak bisa beribadah kecuali di tempat beribadatan mereka. Sedangkan kita dimanapun, bumi Allah itu suci dan boleh dipakai untuk bersujud dimanapun. Hanya ada 2 tempat yang kita tidak diperkenankan untuk sujud. Yang pertama apa? Makbarah. Makbarah itu kuburan. Walaupun yang sekarang tuh banyak orang yang nyembah kuburan. Ya enggak nyembah kuburan sih. Apa ya? Mereka itu sholat, ada tahiyatul kubur. Di sini kuburannya, di sini ada tempat untuk sholatnya. Dan itu bukan orang-orang kaleng-kaleng, Pak. Itu orang alim, artinya orang yang punya ilmu.
Tapi kemudian mereka lebih senang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai tempat peribadatan. Padahal yang pertama kali dilarang oleh Nabi di kota Makkah apa? Dilarang untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Setelah hijrah ke kota Madinah dan kemudian kaum muslimin akidahnya sudah mulai kuat, baru kemudian ini dimansuh dengan kalimat apa? Fazuruha. Sekarang silahkan kunjungi kuburan, fa inna tudzakirul akhirah, kan orang yang ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Makanya tempat yang enggak boleh dijadikan untuk salat, makbarah, kuburan. Apa definisi kuburan itu? Pertama begini, kalau ada kuburan kemudian di situ akan dibangun masjid, maka di situ bukan masjid tapi namanya apa? Makbarah. Dilihat dulu kuburannya duluan apa masjidnya duluan. Kemudian kalau di situ ada masjid, kemudian belum ada kuburannya, setelah itu barangkali yang bangun masjid mati dikuburkan di situ, maka ini masuk kategori apa? Masjid. Maka boleh sholat di situ asalkan kuburan itu tidak di dalam ini apa namanya masjid. Sekarang yang jadi masalah kan begini, perbedaan masjid, batasan masjid itu mana? Ini makanya dan Rasulullah kan melarang apa? Jual beli di masjid. Itu dilarang. Kalau mengumumkan promo di masjid boleh? Monggo Bapak Ibu kita umroh 2025 contoh. Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau jual beli. Jual beli itu pertama ada barangnya, yang kedua ada tawar menawarnya, yang ketiga ada transaksi. Itu baru namanya jual beli. Kalau jenengan contoh beli buku di luar kemudian ngutang, ketemu dengan orang di masjid, "Mbak, iki uang buku kemarin." Enggak masalah. Itu bayar utang. Yang enggak boleh itu kalau ada apa? Tawar menawar. Sekarang yang jadi masalah mana batasan masjid? Terjadilah perbedaan di kalangan ulama. Pertama mana? Masjid itu adalah tempat untuk salat plus terasnya. Ini kalau ini kan di luar ini nih. Ini di luar ini teras ini. Maka itu bagian dari masjid. Sebagian ulama yang lain yang tadi mengatakan sampai batas teras. Sedangkan yang di depannya yang dipakai untuk parkir, kemudian diparkir, setelah parkir baru ada tembok, ini bukan bagian dari masjid. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk salat. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, ia mau sampai apa? Sampai halaman. Kenapa? Karena di halamannya juga dipakai untuk salat. Maka di situ tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli. Sama dengan orang nanti mau meletakkan kuburan, disitulah terjadi ikhtilaf definisi masjid. Maka lebih aman, biar lebih aman, kalau mau meletakkan kuburan taruh di luarnya batas pagar, karena itu masih masuk kategori masjid. Terjadi perbedaan. Baik, kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga keutamaan Rasulullah, dihalalkan bagiku makan dari ghanimah dan tidak dihalalkan kepada nabi yang sebelumku. Ini keutamaan Rasulullah. Walaupun ada yang tanya gini, Ustaz, apakah halal ghanimah itu? Karena itu adalah harta rampasan perang. Padahal itu hartanya milik musuh. Kan tak ubahnya dengan merampas harta. Apakah rampasan harta itu kemudian menjadi halal? Kan hartanya orang, dirampas ya. Halal apa haram? Enggak hujahnya kenapa kok jadi, padahal kalau ngerampas contoh ngerampok gitu kan, orangnya mati, ini kan tetap haram. Kemudian kalau ini perang, orangnya yang diperangi mati, hartanya ditinggal, dirampas sama pemenangnya, kemudian berubah menjadi halal. Hujahnya apa? Enggak, namanya ghanimah, Pak.
hujjah yang menghalalkan. Itu kan ayatnya, maksudnya hujjahnya, maksudnya kenapa kok yang ini haram sedangkan yang ini khusus untuk perang kok halal. Jadi hujjahnya begini, Pak. Kenapa hartanya orang kafir dalam peperangan yang ditinggalkan menjadi halal? Karena kalau dibiarkan sama kaum muslimin atau dikembalikan hartanya, maka akan dipergunakan hal yang sama. Maksudnya nanti akan dipergunakan untuk memerangi kaum muslimin kembali. Sama dengan contoh, hartanya barangkali dirampok. Kemudian kita berhasil mengalahkan rampoknya. Rampok mungkin pakai celurit. Celuritnya kita pegang. Terus dapat celurit itu, Pak. Dikembalikan kepada perampoknya, apa kita ambil? Ya ambil. Kenapa? Karena kalau dikembalikan kepada perampok, maka akan dipergunakan untuk rampok lagi. Dan itu yang menjadi hujjah. Kenapa kemudian ghanimah menjadi halal walaupun secara zahir itu milik orang kafir. Makanya Rasulullah dihalalkan makan itu, dan selebihnya Nabi yang lain tidak diperkenankan sebelum Rasulullah. Yang keempat, ini yang paling indah. Wa u'titu asy-syafa'ah, dan aku, kata Nabi Muhammad, dikasih syafaat. Makanya satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat itu hanya siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Selebihnya enggak. Ini salah satu contoh syafaat Nabi Muhammad. Syafaat itu kan diberikan pertama ketika masih berada di padang mahsyar. Semua umat Nabi Muhammad yang syahadatnya tidak batal, yang kemudian dia tidak menjadikan pelaku kesyirikan dan tidak melakukan kemunafikan, maka semuanya sudah mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu diletakkan di pertama. Jadi pertama bangkit, setelah bangkit kemudian apa? Kumpul di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, apa yang pertama kali? Langkah selanjutnya setelah kumpul di padang mahsyar, syafaat dulu. Jadi semua umat Nabi Muhammad dikasih syafaat. Setelah itu kemudian ada yang dengan syafaatnya mengantarkan ke dalam surga, ada yang dengan syafaatnya Nabi masih belum cukup untuk mengantarkan ke dalam surga. Kenapa? Karena barangkali dosa-dosanya lebih banyak. Ini yang masuk ke dalam neraka. Apakah kemudian setelah umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, kemudian Nabi Muhammad tidak peduli dengan kaumnya? Justru ketika Nabi Muhammad di hadapan Allah itu, ketika Nabi Muhammad melihat Allah ini, fa aqumu baina yadayhi, aku kemudian berdiri di hadapan Allah. Fa ahmaduhu bi Muhammadah, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang terbaik. La aqdiru alaihi al-an yulhimunihi Allah thumma akhara lahu sajida. Setelah memuji Allah dengan pujian yang paling mulia, maka Nabi Muhammad kemudian akhara lahu sajida. Nabi Muhammad menjatuhkan diri sujud di hadapan Allah. Kejadian ini di mana? Di padang mahsyar apa di surga? Ini di surga. Sedang melihat Allah bersujud. Kemudian Nabi Muhammad, ini tanda cinta beliau kepada umatnya. Harusnya kalau Nabi Muhammad cuek, wis bapak, umatku gak mau mengikutiku, terserah sudah, neraka. Nah, Nabi Muhammad itu begitu cinta. Akhirnya kemudian apa? Fayuqalu li, maka dia Allah berfirman kepadaku, kata Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepadamu, wa qul yusma, dan ngomonglah wahai Nabi Muhammad, ucapanmu akan didengar. Wasal, minta wahai Nabi Muhammad, tu'antah, engkau akan dikasih. Ini yang paling menarik, Pak. Washfa, minta ala syafaat, tusyaffa, engkau diizinkan memberikan syafaat. Apa yang dilakukan Nabi ketika mendapatkan ini? Fa'aqul Rabbi, ini ummati. Bukan Nabi Muhammad mau meninggal ummati, enggak. Ummati itu ketika umatnya banyak masuk neraka, diperjuangkan sama Nabi Muhammad, minta izin beliau di hadapan Allah sampai dilakukan demikian. Baru Allah mengatakan angkat kepalamu, ngomong, ucapanmu akan didengar. Wasal, minta,
Kau minta apa ya Nabi Muhammad? Akan dikasih. Ini yang paling menarik. Washfa, minta syafaat, tusyaffa. Maka langsung teriak ummati. Fayuqal, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, intalik, berangkatlah. Faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burrah. Berangkatlah ke neraka. Lihatlah umatmu yang mereka masih berada di dalam neraka yang punya iman min burrah. Burrah itu sebesar gandum. Kalau burrah itu ada gandum bulat, kalau syair itu gandum panjang. Min iman, keluarkan nih, fa akhrijhu minha, maka keluarkanlah dia umatmu dari neraka. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang keluar pertama nanti dari neraka berkat syafaat Nabi, yang mereka punya iman sebesar burrah. Gandum itu seperti apa sih gandum? Ada gandum bulat, ada gandum panjang. Kayak apa sih gandum? Lebih kecil dari jagung. Kecil. Hah? Ya ada dua. Kalau yang syair ini panjang, kalau yang burrah itu yang bulat. Sama-sama ini, sama-sama gandum. Dan ini masuk kategori 6 benda ribawi. Jadi 6 benda yang riba itu kan 6 ini. Mulai dari apa? Emas, perak, burrah ini gandum bulat, syair gandum panjang, kemudian apa namanya? Tamar, kurma sama garam. Itu 6 benda ribawi. Maka kalau 6 benda ribawi ada 3 syaratnya. Pertama mitlan bimitlin, setara. Sawaan bisawain, sama, takarannya sama, ukurannya sama. Yang ketiga baru apa? Yadan biyadin, kontan. Jadi kalau jenengan tukar menukar uang atau tukar uang dengan apa namanya rial atau mungkin apa lagi mata uang dolar, boleh itu, asalkan syaratnya apa? Kontan. Syaratnya kontan, 6 benda ribawi. Ternyata umat Nabi Muhammad tuh ada yang punya iman lebih kecil daripada nih. Kemudian apa? Keluar, fa'akhraju, fantalaqa faf'alu. Kemudian Nabi Muhammad berangkat menuju ke neraka, fa'af'alu. Kemudian melakukan semua umat Nabi Muhammad yang berada di dalam neraka yang masih punya iman sekecil syair ataupun apa? Burrah dikeluarkan. Maka kemudian kembali lagi di hadapan Allah dipuji. Ternyata sisanya yang di dalam neraka sih. Wah, ternyata banyak umat Nabi Muhammad yang tidak punya iman. Imannya yang lebih kecil daripada gandum. Ini perjuangan Muhammad. Sedangkan Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Salah satunya apa kata Nabi? Jangan tinggalkan. Ini ada hadis walaupun sebagian mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan. Ada di dalam doa zikir pagi itu yang paling terakhir. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya hina yusbihu ashra. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku di waktu pagi sebanyak 10 kali. Wahina yumsi ashra, dan di waktu sore sebanyak 10 kali, adrakahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Makanya yang kita baca apa? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Baca itu 10 kali habis subuh sama habis asar agar kita diperjuangkan mendapatkan syafaat. Ternyata dilakukan lagi sama. Nabi Muhammad memuji Allah lagi, sujud lagi. Kenapa? Ternyata sisa yang di dalam neraka si wake. Wis diangkat kemudian, ya Rabbi, tolong aku. Ya besok saya usahakan lagi. Besoknya itu berapa? 1000 tahun kemudian baru datang. Ya Allah. Akhirnya sama, sujud. Keluarkan. Fayuqal intalik faman mitkala habbatin min khardalin min iman. Nah, ini sudah khardalin. Kharda itu sudah apa? Ini apa namanya? Biji sawi apa kalau kayak? Ya yang lebih ini lagi sudah, lebih kecil lagi. Mithqala dzarratin
Faman ya'mal mithqala dzarratin. Zarrah itu loh. Jadi zarrah itu kan ada yang mengatakan sebesar biji sawi, walaupun saya nggak pernah tahu biji sawi itu seperti apa. Oke, kalau gede gajah, Pak. Ini artinya ada orang punya iman yang pertama, gelombang pertama itu sebesar syair dikeluarkan. Ternyata sisa yang di dalam neraka itu masih banyak. Maka turun lagi apanya? Ini level syafaatnya turun. Apa? Keluarkan umat wahai Nabi Muhammad yang mereka masih punya iman walaupun sebesar biji sawi. Dikeluarkan. Ternyata masih banyak yang di dalam. Melakukan sampai berapa kali? Sampai 4 kali Rasulullah melakukan hal yang sama. Artinya sujud di hadapan Allah. Makanya umat Nabi Muhammad itu nanti akan masuk semuanya ke dalam surga. Asalkan syahadatnya tidak batal. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Bertanya sahabat, qalu wa man ya'ba, musuh ana sing enggak kelem ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada perintahku dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat denganku, bermaksiat dengan perintah-perintahku, bermaksiat dengan apa yang aku contohkan, ataupun kalian bermaksiat dengan membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan, faqad aba, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Makanya yang berhak mendapatkan syafaat hanya umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, apa keutamaan Nabi Muhammad? Wa kana an-nabi ba'athu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Kata Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah, Nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh alam semesta. Makanya kemudian kenapa Nabi Muhammad diutus di kota Makkah dan Al-Quran juga turun di kota Makkah, ada 2 hikmah. Yang pertama, karena Makkah itu adalah titik pusatnya bumi. Makanya kalau sudah titik pusat untuk penyebaran ke seluruh alam semesta, itu lebih mudah dari tengah menuju kepada seluruh penjuru. Kemudian yang kedua, makanya kemudian Al-Quran itu turun berbahasa Arab. Salah satu hikmahnya karena bahasa yang paling mudah untuk difahami itu adalah bahasa Arab. Dengan kalau nggak percaya coba ke Makkah. Itu anak-anak kecil itu, Pak, belum sekolah TK ngomong pakai bahasa Arab. Subhanallah. Iya, ternyata pinter mereka bahasa Arab. Jenengan aja pinter kok sampai ke sana, apa? Haram, wis ngerti gitu kan. Khamsarial, hafal? Berapa khamsarial? Itulah mudah. Dan Allah sudah menjamin. Makanya belajar Quran itu wajib. Apa kata Allah? Di surah Al-Qamar itu ada 4 ayat yang disebutkan secara berulang-ulang. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu 4 ayat secara acak di dalam satu surah. Dan kami, kata Allah, sungguh telah memudahkan Al-Quran kepada kalian. Fahal mim muddakir. Ini pertanyaannya, adakah yang mau belajar Al-Quran? Cuma kita kan yang jarang tahsin, yang teko wake, orang kemudian sampai di huruf shad wis wangel merotol. Fahal mim muddakir, adakah yang mau belajar? Baik, para jamaah rahmati Allah, makanya kemudian kita menjadi umat Nabi Muhammad yang semoga kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad kelak untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Banyak asbab yang bisa mendapatkan syafaat. Salah satunya kita ini harus menjaga lisan. Sudah kita bahas kemarin 5 prinsip untuk menjaga lisan. Yang pertama apa? Menjaga lisan sama dengan menjaga anggota tubuh. Sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, menjaga lisan sama dengan menjaga waktu. Padahal waktu ini bagian nanti yang akan ditanya oleh Allah ketika berada di padang mahsyar. Apa kata Nabi?
Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in, kata Nabi, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar. Artinya tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya seseorang ketika berada di padang mahsyar hatta yus'al an arba'in, sampai ditanya dengan 4 perkara. Apa pertanyaan di padang mahsyar? Pertama, an umrihi, umurmu. Umur itu berarti katanya dengan apa? Waktu. An umrihi fima ablah, umurmu kamu gunakan untuk apa? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Maka nanti akan ditanya itu apa? Para pensiunan. Jadi ditanya, umurmu dipakai untuk apa? Pensiunannya. Makanya ada seorang tabi'in itu, ada di dalam kitab 66 wanita pengukir sejarah, An-Nisa' fit Tarikh, itu judul Arabnya, An-Nisa' fit Tarikh, wanita-wanita yang menjadi pengukir sejarah. Itu ada seorang wanita yang subhanallah Pak, jarang tidur. Kalau malam itu mata sudah ngantuk, beliau berjalan. Apa? Sampai mengucapkan ke mata, wahai mata, ojo kaken turu. Kenapa? Sudah dekat waktunya tidur panjang. Maksudnya apa itu? Mati. Lek di dunia banyak tidur, nanti di kubur juga tidur, lah percuma. Makanya kalau beliau sudah ngantuk itu apa? Beliau kemudian jalan, Pak. Kemudian mengucapkan, wahai mata, tahan, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Kenapa? Nanti tidur panjangmu sudah dekat. Kita kan mengikuti saran dokter. Berapa? 8 jam. Makanya benar-benar dimanfaatkan. Uang pengajian lu dimanfaatkan sih turu. Ya ikinlah salah. Nah, jangan perhatikan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ada tulisan maksimal 15 menit. Itu yang ngasih tulisan salah itu. Kenapa? 15 menit itu masih belum nyenyak. Maka ganti maksimal apa? Minimal ya. Minimal 20 menit. Biar apa? Biar pendengarnya sudah benar-benar apa? Jelas. Dan benar, jadi menjaga waktu. Makanya subhanallah, kalau siang mau tidur siang tuh apa dimangga? Ayo mata, jangan banyak tidur. Nanti tidur yang sesungguhnya ketika sudah berada di dalam kubur. Dan makanya belajar untuk ini, Pak. Jadi kalau benar kayak jaringan kajian, bismillah, tahan ya Allah. Walaupun mungkin benar, nggak paham apa yang disampaikan, jamaah. Minimal mendapatkan keberkahan majelis. Ada seorang syekh, ini kalau nggak salah Syekh Utsaimin atau Syekh Shalih Al Fauzan ini. Ada seorang kakek duduk di majelisnya ini. Yang kalau yang lain kan memang tolib kan, artinya memang sengaja untuk belajar. Sedangkan kakek ini hanya duduk saja. Setelah selesai ta'lim ditanya, wahai syekh atau wakil kakek, paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Enggak. Nah, terus ngapain hadir di majelis? Apa jawaban beliau? Beliau mengutip satu hadis Nabi. Memang hadisnya agak panjang tentang keutamaan majelis. Apa kata beliau? Orang yang duduk di majelis itu akan diampuni dosanya walaupun dia nggak paham. Itu aja, Pak. Motivasi. Saya nggak ngerti apa disampaikan. Jangan tidur. Dengerin saja, walaupun nggak paham akan mendapatkan keberkahan majelis. Dan itu hadis Nabi, dan itu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makanya dihadiskan diawali dengan kalimat begini. Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikr. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu punya pasukan namanya para malaikat. Para malaikat itu ada yang tugasnya yatufu fit turuqat. Yatufu itu artinya tawaf. Apa tawaf itu? Keliling. Jadi ada yang tugasnya apa? Keliling aja malaikat itu terbang. Apa yang dicari? Jalan. Fit turuqat, keliling di jalan-jalan itu. Apa yang dicari? Yaltamisuna ahla dzikr. Dicari namanya majelis zikir.
Kemudian kalau sudah dapat satu malaikat dapat majlis zikir, maka akan mengatakan, halummu ila hajatikum, sini saya belum dapat apa? Belum dapat tempat, sini kumpul. Inilah yang kalian cari. Halummu ila hajatikum, kumpullah malaikat, maka malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, membuka sampai memenuhi antara bumi ke langit dunia. Itu penuh dengan malaikat dan penuh dengan kepakan sayap malaikat. Itu untuk majlis. Kemudian untuk bapak-bapak belajar, terutama yang sudah pensiun. Ya bukan harus yang pensiun. Apa kata Nabi? Khusus untuk Jumatan. Belajar datang pertama, Pak. Datang pertama Jumatan itu parokahnya seperti apa? Unta. Dan jenengan ngomongnya apa? Wes kan kandangnya Ustaz, ucul. Ini gak usah cari hujah. Datang pertama sudah. Makanya ada hadis sampai mengatakan apa? Idza kana yaumul jum'ah, kalau datang hari Jumat itu. Apa kata Nabi? Kana ala kulli babin min ababil masjid malaika. Allah mengutus para malaikat yang berdiri di setiap pintu-pintu masjid yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat. Apa tugas malaikat ini? Yaktubunal awal fal awal. Malaikat mencatat siapa yang datang pertama, siapa yang datang pertama, terus dicatat. Sampai kapan? Hatta idza jalasal imam, sampai imam itu duduk. Artinya sampai khutbah, bukan khutbah, sampai adzan. Adzan pertama, ya kan? Adzan memang adzan sekali kan. Sampai adzan, maka kan khatib itu duduk. Maka kalau sudah adzan, tawaf as-suhuf, malaikat wis gak suti, ditutup lembaran itu. Bapak datang, kemudian di pintu masjid kemudian begini ada tulisan bapak sini. Malaikat cegak bingung golek namaku. Malaikat enggak tertarik itu. Makanya yang sudah pensiun itu datang sebelum azan. Biar apa? Dapat keutamaan. Makanya orang yang menjaga waktu, orang menjaga lisan itu tak ubahnya menjaga waktu. Ini salah satunya apa? Banyak orang yang kemudian menggunakan waktunya yang tidak bermanfaat. Belajarlah untuk banyak gunakan waktu lagi sendiri. Sambil itu jangan lupa berzikir. Subhanallah. Zikir yang terbaik itu ada 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini 4 kalimat ini akan menumbuhkan pohon-pohon nanti di dalam surga. Yang pohon-pohon itu akan menjadi milik kita ketika nanti kita masuk ke dalam surga insyaallah. Kemudian ini juga salah satunya. Yang keempat, menjaga lisan sama dengan menjaga amal saleh. Karena yang akan menjadikan orang itu muflis itu apa? Bangkrut itu apa? Ucapan. Kita lihat ini hadisnya. Atadaruna manil muflis, kata Nabi ngomong kepada para sahabat, ini hadis sahih riwayatnya Muslim. Atadaruna manil muflis, kata Nabi, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis itu? Siapakah orang-orang yang berugi? Siapa kata Nabi? Kata sahabat mengatakan apa? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut kalau dalam pandangan kami ya Rasul yang enggak punya duit sama enggak punya perhiasan. Artinya kalau sekarang tuh wis enggak punya duit, enggak punya mobil, enggak punya ini, enggak punya semua lah. Artinya dia orang bangkrut, miskin. Tapi kalau pandangan Nabi berbeda. Faqala innal muflisa min ummati. Orang-orang muflis, orang-orang bangkrut dari umatku itu ada 5 asbabnya. Apa kata Nabi orang bangkrut itu? Ingat. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala salat yang sempurna. Wa zakat wa siyamin. Dia membawa pahala puasa dengan puasa yang sempurna. Wa zakatin. Dia membawa pahala zakat dengan nilai zakat yang sempurna. Wa ya'ti qad syatama. Ini sebabnya menjadi bangkrut. 1. Wa ya'ti qad syatam. Apa syatam itu? Ini. Tapi dia apa? Syatam, mencaci. Mencaci maki manusia. Makanya jangan pernah ikut mencaci maki. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Apa kata Allah? Wa laqad karramna bani Adama
wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ini kata Allah, pujian Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam. Apa bentuk kemuliaan, kehormatan Allah kepada cucu Adam? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Mereka dikasih sama Allah itu apa? Kecerdasan, sehingga mereka bisa berjalan di atas air. Apa namanya? Ada perahu, ada kapal, ada apa lagi selain kapal namanya? Speedboat, lain sebagainya. Itu kecerdasan. Itu Allah sebutkan. Kemudian apa? Fil barri, di daratan. Makanya ada mobil, ada sepeda motor. Itu bagian dari kemuliaan Allah. Allah berikan mereka kecerdasan. Kemudian selain dari itu, warazaqnahum minat thayyibat. Kami, kata Allah, telah memberikan kepada mereka rizki-rizki yang baik. Makanya Allah haramkan yang buruk dan Allah halalkan yang baik. Kemudian yang ketiga, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan manusia itu sudah kami muliakan mereka dengan mengalahkan terhadap semua makhluk Allah yang lainnya. Jadi sejelek-jeleknya manusia itu jauh lebih ganteng daripada seganteng-gantengnya bisa monyet. Walaupun di Indonesia ada judul film ganteng-ganteng serigala, itu gak nyambung. Kenapa? Wong Allah membandingkan manusia itu dengan keimanannya itu lebih mulia. Tapi ingat ya, kalau nggak beriman kalau nggak beriman apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih jauh lebih tersesat daripada binatang. Makanya jangan suka syatam, jangan suka menuduh atau jangan suka mencaci. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 itu ada larangan kita untuk mencaci maki orang lain, bahkan larangan memanggil orang dengan laqab yang buruk. Ya kan ada di surah apa itu? Al-Hujurat ayat yang ke-11 enggak salah. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Alqab itu laqab-laqab yang buruk, itu jangan, enggak boleh. Ada orang dipanggil dengan dut, sini dut. Dia itu manggil dengan laqab yang buruk. Ya. Karena selama ini kan gendut itu kekurangan apa kelebihan? Kalau kelebihan nggak apa-apa, Pak. Ya. Atau biasanya kalau kurus panggil apa? Keceng. Itu jangan itu. Itu alqab yang buruk. Atau mungkin gundul dipanggil dul. Itu alqab yang buruk. Kalau hitam panggil black, jangan. Kenapa? Itu bagian dari cacian. Dan cacian itu tak ubahnya mencaci siapa? Allah. Kenapa? Bentuk fisik kita kayak begini, kemudian kulit kayak begini, itu siapa yang ciptakan? Kenapa ada yang hitam, ada yang putih, Pak? Nggak, kenapa kok ada yang mau putih sih? Aku enggak, kenapa? Kita ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam gara-gara apa? Ini jawabannya, Pak. Ada di hadis riwayatnya Imam Ahmad. Ini kisah tentang kenapa harus ada yang kulitnya putih dan kenapa ada yang kulitnya hitam. Ini jawabannya di sini. Ini dengan kelihatan? Bentar, ini di layar nggak kelihatan, maka harus dilihat di sini. Nah, nih, kenapa jadi hitam jadi putih? Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Anin Nabi an Abi Musa. Ini hadis dari Abu Musa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi kalau nanti ditanya, kenapa kamu kulitnya putih, kulitnya itu? Innallah khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam.
Dari apa Nabi Adam diciptakan? Min qabdatin, dari segumpal tanah. Kemudian segumpal tanah ketika Allah menciptakan Nabi Adam ini, qabadaha min jamil ardi, diambil dari semua unsur tanah. Makanya kan unsur tanah itu kan ada tanah apa? Putih, ada tanah merah. Makanya ada tanah abang. Oh, di mana itu? Kalau di Madura itu ada tanah merah. Mana black di Pangkalan kayaknya tanah merah itu. Jadi ada tanah, memang tanahnya berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, bahkan ini ada yang pertengahan ini. Kemudian ini, jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan dari segumpal tanah, tapi tanah ini campuran dari seluruh unsur tanah yang ada di bumi. Faja'a minhum, ini kemudian faja'u banu Adam ala qadril ardi. Kemudian anak cucu Adam itu keturunannya sesuai dengan karakter tanah. Faminhum faja'a minhum al-ahmar, ada yang kulitnya merah. Maka nanti yang kulitnya merah itu akan mati di tanah merah. Kemudian wal aswad, ada yang tanahnya hitam, maka kemudian kulitnya menjadi hitam. Wal abyad, ada yang putih, maka kulitnya kemudian menjadi putih. Kalau kita yang apa ini? Gak ada hadis sawa matangnya ini. Nah ini wa baina dzalika, perpaduan antara hitam dan putih. Antara itu. Jadi kita makanya kemudian kalau katakan black, berarti kan menghina siapa? Yang menghina sang pencipta. Kenapa? Karena kita nggak pernah mesen. Kita minta kulit putih, enggak. Kita nggak ditanya, nanti mau kulit apa? Nggak pernah. Sebelum lahir sudah Allah tentukan. Ya sudah, ini kita keturunannya seperti ini. Dan kemudian Allah tidak pernah melihat bentuk itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila jasadikum. Allah nggak pernah melihat kepada suar, wajah, bentuk, fisik kalian. Wala jasad, dan Allah tidak pernah melihat kepada jasad-jasad kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kemudian wal khabithu, ada yang apa? Buruk, ada yang baik. Makanya kan keturunan Nabi Adam itu kan ada yang buruk, ada yang baik. Mungkin yang baik itu di apa? Dari tanahnya baik. Yang buruk itu mungkin senang sengketa itu. Makanya ada tanah apa? Sengketa. Baik, wa baina dzalika, ada yang pertengahan, ada yang buruk, ada yang baik, dan ada yang pertengahan itu. Maka para jamaah dirahmati Allah, orang yang menjaga lisan maka akan menjaga amal saleh, dan orang menjadi bangkrut itu sebabnya pertama karena apa? Mencaci. Yang kedua wa qadhafa. Ini yang paling banyak sekarang, menuduh. Orang dituduh apa? Korupsi. Orang dituduh ini, mohon maaf, tuduhan-tuduhan itu kalau tidak terbukti di hadapan Allah akan menjadi asbab kemudian nilai amal soleh kita hilang. Makanya kalau kita nggak punya dasar, nggak punya bukti, nggak punya ini, ya nggak usah menuduh. Kadang tuduhan itu kan akan memunculkan satu keyakinan. Kalau sebatas curiga, artinya kemana uang ini tuh wajar. Tapi kalau sudah menuduh kamu yang mengambil, ini yang kemudian menjadikan kadang nilai ibadahnya berkurang. Yang ketiga apa? Sebabnya karena apa menjadi bangkrut? Akala mala hadza, ngambil harta orang lain. Yang keempat, wasafaka damma hadza, membunuh. Kalau sekarang itu membunuh nggak harus membunuh fisik, bisa jadi makna membunuh karakter orang. Ini kan pilpres ini kan saling membunuh apa? Karakter. Mohon maaf, jadi nggak usah ikut-ikutan. Silahkan yang mau pilih Amin, Anies Baswedan sama Muhaimin, monggo. Saya nggak melarang. Nggak masalah, iya silahkan. Atau jenengan mau milih apa? Pak Anies Baswedan, ini nggak masalah. Wong itu pilihan. Iya itu pilihan, dan itu nggak usah kemudian apa jenengan menjatuhkan yang
yang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu, tidak pernah bertemu dan orangnya, artinya tidak pernah kita melihat melakukan ini, itu kita nggak usah menjatuhkan harkat martabat. Yang ketiga, atau mungkin jenengan mau pilih Muhaimin sebagai wakil juga nggak masalah, itu pilihan jenengan. Baik, yang keempat, wasyafaqa dama, yang wadaraba hada, ini yang kelima, memukul. Daraba itu artinya memukul, bisa jadi itu bisa berbentuk pukulan berupa apa? Pukulan tangan ataupun yang lain. Baik, ini yang terakhir, apa kemudian keutamaan menjaga lisan? Menjaga lisan sama dengan menjaga orang dari kesalahan. Dan yang terakhir, menjaga lisan sama dengan orang menjaga dari siksa neraka. InsyaAllah lanjutannya akan kita bahas nanti. Menjaga lisan akan menjaga diri kita dari api neraka. Dan ada 9 bencana-bencana lisan yang ada di dalam kitab Minhajul Qasidin. InsyaAllah pertemuan selanjutnya akan kita bahas bencana-bencana lisan. Artinya perbuatan yang menjadi bencana gara-gara lisan kita, insyaallah. Selain waktu kita lanjut, sudah masuknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.